Terbunuhnya seseorang, apabila dengannya agama dan pengikutnya menjadi mulia, maka itu merupakan penyempurna kemenangan. Karena kematian adalah suatu kepastian, sehingga bila seseorang mati tapi dengannya dia menjadi bahagia di akhirat, maka ini adalah puncak kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana keadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari sahabatnya yang mati syahid dan mereka menuju kepada kemuliaannya paling agung. Sedang sahabatnya yang masih hidup menjadi mulia dan menang. Jadi orang yang dibunuh seperti ini, terbunuhnya dia akan menjadi penyempurna kemenangannya dan kemenangan para pengikutnya. Dalam hal ini saya akan bercerita tentang ada dua pendapat perihal kisah wafatnya Nabi Zakaria alaihi salam. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zakaria meninggal karena dibunuh, dan ada menyebut meninggal dengan cara yang normal. Nabi Zakaria alaihi salam adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam bernama lengkap adalah Zakaria bin Berekhia. Ada juga yang mengatakan Zakaria bin Dan. Pemilihan Nabi Zakaria oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi memiliki makna tersendiri. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diutus untuk bisa mengembalikan akhlak dari Bani Israel yang ada di Palestina. Mengingat kaum tersebut banyak melakukan dosa yang cukup besar. Para Bani Israel banyak sekali berbuat dosa seperti kemungkaran, kezaliman, dan mengubah agama yang telah diajarkan Nabi Musa. Inti dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria yaitu memberikan seruan kepada kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan bertobat dan menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Tempat ini merupakan kuil yang pernah didirikan oleh Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang membuat kisah Nabi Zakaria istimewa adalah dipilihnya menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat usianya sudah senja, tepatnya pada usia 90 tahun. Inilah salah satu mukjizat Nabi Zakaria yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi Allah untuk memilih hambanya sebagai rasul. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19, dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi Zakaria masih keturunan Nabi Sulaiman. Ia hidup di Palestina sekitar pada abad sebelum Masehi. Istri Nabi Zakaria bernama Ilyasha binti Fakut bin Kabil atau sebagai Al-Yahbi dan merupakan berasal dari keluarga Nabi Harun. Pasangan ini diberikan ujian oleh Allah berupa kemandulan yang terjadi pada istrinya. Meski begitu, ia bersama istrinya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa tanpa henti, akhirnya permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut diriwayatkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 7-9. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai usia sangat tua. Allah berfirman, Demikianlah, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu,
padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Keturunan nabi yang dimiliki oleh Nabi Zakaria dan istrinya, mereka dikaruniai anak sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yahya, di mana menjelang Nabi Zakaria berusia 100 tahun. Sepanjang hidupnya, Nabi Zakaria menjadi pelindung dari Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa. Ayah dari Maryam sendiri bernama Imran yang merupakan ulama dari Bani Israel. Ia datang ke Nabi Zakaria untuk menitipkan Maryam. Nabi Zakaria mengasuh Maryam sejak usianya masih kecil dan sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Ia mendidik dengan penuh rasa kasih sayang serta kelembutan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi Zakaria untuk Maryam yaitu membuatkan tempat ibadah khusus yang saat ini menjadi Masjidil Aqsa. Hal ini pula yang menjadikan Nabi Zakaria sebagai orang pertama yang membuat mihrab. Pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Raja Herodes dari Yudea. Raja Herodes telah melecehkan ajaran peninggalan Nabi Musa, karena Herodes berencana menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Namun Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menentangnya, sebab perkawinan itu bertentangan dengan syariat dan hukum Allah. Dengan penuh kemarahan, Herodes memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Adil Mustafa Abdul Halim dalam bukunya berjudul Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran menceritakan, saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Menurut bersumber dari riwayat Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari Mutasyar Tarik Dimashkan. Wahab menceritakan, saat itu Nabi Zakaria alaihi salam tengah melarikan diri dari penganiayaan yang dilakukan kaumnya. Saat berlari, Nabi Zakaria melewati pepohonan. Pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya, ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain bajunya. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil kapak dan menghantam pohon tersebut sampai terbelah dua. Hantaman kapak membuat Nabi Zakaria yang tengah bersembunyi terbunuh. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh juga diriwayatkan oleh Abdul Mun'im bin Idris bin Sina dari ayahnya, yaitu Wahab bin Munabbih. Ketika itu Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu pada saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya, Allah mewahyukan kepada Zakaria, "Apabila eranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikkan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya." Dan saat itu juga, erangan Zakaria berhenti hingga ia akhirnya terbelah menjadi dua. Sementara itu, pendapat lainnya berasal dari Ishaq bin Bisir yang meriwayatkan dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabbih. Wahab mengatakan, orang yang diselubungi oleh pohon tersebut adalah Yesaya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Zakaria, sementara Zakaria meninggal dunia secara wajar. Cerita penyebab kematian dari Nabi Zakaria adalah dari iblis. Tapi apakah cerita ini merupakan sebuah fakta? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di dalam kitabnya beliau mengomentari tentang kisah ini.
Menurut beliau kisah ini agak aneh dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena menurut hadis, Nabi yang ma'ruf ketika peristiwa Isra Miraj Nabi hanya menyebutkan bahwa ia bertemu dengan Yahya dan Isa. Tidak dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Zakaria. Maka bisa disimpulkan bahwa kisah tadi adalah kisah yang meragukan karena menyelisihi dari hadis Nabi yang syahid. Sebenarnya tidak hanya satu kisah ini saja yang bercerita tentang Nabi Zakaria, melainkan ada dua kisah lagi yang bercerita mirip dengan cerita di atas. Namun kisah itu tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi sebuah kisah Israeliat. Sehingga dikatakan di sana bahwa dua kisah tersebut juga diragukan tentang kebenarannya. Dari kisah yang sudah kita ceritakan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dikatakan Allah sudah jauh hari berfirman di dalam Al-Quran tentang kekejaman bangsa Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena gemar membunuh para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.